Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul 365 Days yang dirilis tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang pimpinan mafia tampan yang menculik seorang wanita cantik dan lalu menahannya selama 365 hari. Selama waktu tersebut, ia berusaha dengan berbagai cara untuk membuat si wanita itu jatuh cinta padanya. Lantas berhasilkah ia meluluhkan hati sang wanita? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita intip alur film lengkapnya guys. Check it out. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan tonton video ini sampai habis. Oke? Film dibuka dengan pertemuan antara keluarga mafia Torricelli dengan kelompok pedagang pasar gelap. Mereka melakukan negosiasi bisnis perdagangan anak di bawah umur. Akan tetapi negosiasi berlangsung alot karena Torricelli menolak untuk terlibat bisnis seperti itu. Di saat semua orang sedang serius, putra Torricelli yang bernama Massimo malah sibuk memperhatikan wanita cantik. Torricelli pun menghampiri Massimo dan menasihatinya untuk lebih serius karena cepat atau lambat, bisnis mafia keluarga akan menjadi tanggung jawabnya. Tiba-tiba Torricelli terkena tembakan dari belakang yang langsung menembus dadanya dan mengenai Massimo yang ada di depannya. Seketika Torricelli tewas sementara Massimo masih hidup meski dalam kondisi kritis. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Massimo telah mengambil alih kekuasaan ayahnya sebagai pimpinan keluarga mafia Torricelli. Saat itu, ia sedang menuntut dan mengancam pihak bank untuk segera mengembalikan aset keluarganya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, wanita bernama Laura yang merupakan seorang eksekutif sedang melakukan rapat serius membahas masalah perusahaan. Setelah selesai, Laura pulang ke rumahnya yang ia tinggali bersama sang pacar bernama Martin. Saat itu Laura sedang mood dan merayu Martin untuk bermain di atas ranjang. Tapi Martin menolak dengan lembut dan meminta Laura untuk beristirahat saja, karena esok pagi mereka akan berangkat ke Italia. Laura pun hanya bisa menuntaskan rasa gatalnya dengan bantuan alat getar. Singkat cerita, Laura dan Martin tiba di Italia untuk berlibur. Agenda liburan itu sebenarnya adalah hal yang sangat spesial bagi Laura karena saat itu ia sedang berulang tahun. Namun Martin sama sekali tidak bersikap romantis pada Laura. Bahkan keesokan paginya Martin dengan sengaja meninggalkan Laura di hotel dan pergi mendaki gunung. Padahal Laura juga punya gunung. Sikap Martin yang egois membuat Laura marah. Ia pun pergi berkeliling kota seorang diri untuk meredakan emosinya. Tapi saat Laura berada di sebuah gang yang sepi, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang yang langsung membiusnya. Kemudian Laura terbangun seorang diri di sebuah kamar yang tak dikenalinya. Ia pun sangat terkejut melihat lukisan wajahnya yang ada di tempat itu. Tiba-tiba Massimo muncul di belakangnya dan hampir membuat Laura pingsan. Ternyata tempat itu adalah villa mewah pribadi milik Massimo. Massimo menjelaskan bahwa Laura adalah wanita yang dilihatnya di pantai 5 tahun lalu. Sejak saat insiden itu, Massimo selalu terbayang-bayang wajah Laura. Massimo menginginkan agar Laura menjadi miliknya seutuhnya. Tentu Laura protes dengan maksud Massimo yang tidak masuk akal. Karena Laura tidak mengenal Massimo dan ia sendiri sudah mempunyai pacar. Maka dari itu Massimo berniat untuk menahan Laura selama 365 hari sampai ia jatuh cinta pada Massimo. Massimo berjanji kalau ia tidak akan main asal celup tanpa persetujuan Laura. Laura pun tak bisa melawan apalagi kabur karena sekarang Massimo lah yang memegang kendali atas dirinya. Meski begitu, Massimo menjamin semua kebutuhan pribadi Laura. Bahkan Massimo membelikan semua pakaian dan barang-barang mahal yang Laura mau.
Suatu pagi saat Laura terbangun, ia dengan sengaja mandi tanpa busana untuk memancing Massimo agar hilaf dan akhirnya melanggar janjinya. Akan tetapi Massimo masih bisa menahan diri dengan gagah berani. Setelah itu Massimo membawa Laura terbang ke Roma dalam rangka perjalanan bisnis. Di sana Laura kembali bertingkah nakal dan membuat Massimo kerepotan. Pada malam harinya Laura datang ke kamar hotel Massimo untuk kembali menggodanya. Tapi kali ini Massimo sudah mempersiapkan kejutan untuk membalas Laura. Massimo langsung memborgol kaki dan tangan Laura di atas ranjang. Kemudian memaksa Laura untuk melihatnya di karaoke oleh seorang biduan. Melihat adegan itu, Laura menjadi terangsang dan hampir pasrah minta jatah pada Massimo. Tapi Massimo langsung melepaskan Laura dan memintanya bersiap-siap untuk pergi ke klub. Karena merasa telah dipermainkan, Laura pun dengan sengaja memakai pakaian yang pendek dan sangat-sangat super ketat. Hal itu membuatnya menjadi pusat perhatian di dalam klub itu. Alhasil, seseorang pria datang dan hendak memperkaos Laura. Untung saja Massimo datang tepat waktu menolongnya dan menembak pria tersebut. Keesokan paginya di sebuah kapal pesiar mewah, Laura terbangun dan mendengar perdebatan Massimo dan Mario tentang insiden semalam. Ternyata yang Massimo tembak semalam adalah anggota kelompok mafia saingan mereka. Mario khawatir hal itu akan memicu peperangan antar kelompok mafia. Massimo yang masih emosi lantas menyalahkan Laura atas kejadian semalam. Mereka pun bertengkar sampai akhirnya Laura tak sengaja terjatuh ke laut. Massimo dengan gagah berani langsung terjun dan menyelamatkan Laura. Singkat cerita, saat Laura tersadar, ia langsung berterima kasih pada Massimo karena telah menyelamatkannya. Melihat kesungguhan cinta Massimo, Laura langsung membuka hati sekaligus pakaiannya untuk Massimo. Dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu pun terjadi. Mereka pun akhirnya bermantap-mantap sampai beronde-ronde selama berjam-jam di atas kapal. Kemudian kemesraan Massimo dan Laura berlanjut di sebuah pesta dansa. Tapi tiba-tiba datang seorang wanita bernama Anna yang merupakan mantan kekasih Massimo. Anna lantas mengancam akan membunuh Laura karena telah merebut Massimo darinya. Kemudian Massimo mengirim Laura pulang ke Polandia karena tak ingin terjadi sesuatu padanya. Ia berjanji akan menyusul Laura setelah urusan bisnisnya selesai. Sampai di Polandia, Laura menyadari bahwa kini ia telah benar-benar jatuh cinta pada Massimo. Ia pun menceritakan hal itu pada sahabatnya yang bernama Olga. Setelah berhari-hari menunggu tanpa kabar dari Massimo, akhirnya membuat Laura galau. Olga pun mengajak Laura untuk menghibur diri di diskotik agar bisa melupakan Massimo. Di sana, ia bertemu lagi dengan Martin yang datang untuk meminta maaf. Martin pun terus-menerus mengikuti Laura sampai akhirnya ke apartemennya. Tapi di sana tanpa diduga-duga Massimo telah menunggu Laura di dalam apartemennya. Martin yang terbakar api cemburu lalu pergi karena ternyata Laura sudah bersama pria lain. Kemudian Laura marah karena sikap Massimo yang telah mencampakannya tanpa kabar selama berhari-hari. Tapi emosi Laura mendadak redam setelah mereka beradu bibir. Keduanya pun lanjut melepas kerinduan di atas ranjang. Singkat cerita, keesokan paginya Massimo langsung melamar Laura. Tanpa pikir panjang, Laura pun menerimanya dengan senang hati. Alhasil mereka pun kembali ke Italia untuk merencanakan pesta pernikahan. Namun keluarga Laura tidak diizinkan untuk datang karena mereka tidak boleh tahu tentang pekerjaan Massimo yang sebenarnya. Tapi Massimo mengizinkan Olga untuk datang sebagai pengiring pengantin wanita. Lanjut, Olga pun tiba di Italia dan bertemu Laura. Laura lalu memberitahu Olga bahwa ia ternyata sedang hamil. Olga pun mendesak Laura untuk memberitahu Massimo tentang kehamilannya. Kemudian Olga menemani Laura untuk membeli gaun pengantin. Lanjut, saat perjalanan pulang, Laura menghubungi Massimo dan ingin memberitahu soal kehamilannya.
Di saat yang sama, Mario menerima telepon bahwa kelompok mafia saingan berencana membunuh Laura. Mario pun segera menghubungi Massimo, namun tidak bisa terhubung karena Massimo sedang menelpon dengan Laura. Kemudian saat mobil Laura memasuki sebuah terowongan, panggilannya dengan Massimo pun terputus. Bersamaan dengan itu, Mario tiba di rumah dan Massimo pun seketika menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi pada Laura. Dan film pun selesai.